Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Agustina Ramawati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas 11 Maret. Nah, jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar surat undangan. Nah, untuk konsep dasar surat undangan ini, adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam mempelajari surat undangan sebagai berikut. Oke, untuk capaian pembelajaran ini pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar surat undangan, jenis-jenis surat undangan, dan cara pembuatan surat undangan, lalu serta tata bahasa dalam penulisan surat undangan. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengantar dan konsep dasar surat undangan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan pembuatan surat undangan. Oke, di sini sebelumnya anak-anak ada yang udah pada tahu belum sih mengenai surat undangan itu apa? Mungkin anak-anak di sini juga sudah pernah bikin contoh surat undangan itu ada apa aja. Langsung aja, jadi di sini Ibu bakal jelasin mengenai pengertian surat undangan. Untuk pengertian surat undangan sendiri, yaitu surat undangan merupakan dokumen yang menyajikan permintaan resmi untuk kehadiran seseorang, sekelompok orang, atau organisasi di suatu acara. Namun, bisa disederhanakan menjadi surat yang dibuat guna memberitahukan adanya kegiatan atau acara pertemuan, sekaligus mengajak agar penerima bisa hadir dalam tempat dan waktu yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian ada tujuan utama dari surat undangan. Nah, untuk tujuannya itu untuk memberikan informasi dan mengundang penerima untuk hadir pada suatu acara resmi. Lalu setelah ada tujuan dari surat undangan, yaitu ada komponen-komponen dari surat undangan. Nah, untuk komponen-komponen surat undangan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala surat, lalu yang kedua ada pembuka, lalu yang terakhir ada isi surat. Nah, untuk kepala surat sendiri yaitu berisi informasi pengirim seperti nama, logo, atau lambang organisasi. Lalu untuk pembuka itu berisi kata-kata formal untuk mengundang penerima surat. Nah, untuk yang ketiga yaitu isi surat, yaitu berisi informasi detail mengenai acara yang diselenggarakan. Lalu, setelah komponen, ada juga jenis-jenis surat undangan. Nah, untuk jenis-jenis surat undangan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada formal, informal, pribadi, dan umum. Nah, untuk jenis-jenis surat undangan yang formal ini merupakan kayak contohnya surat undangan untuk acara resmi seperti pelantikan rapat atau seminar. Lalu untuk jenis surat yang informal sendiri itu surat undangan untuk acara tidak resmi. Contohnya seperti ulang tahun, pernikahan, atau mungkin acara sosial. Nah, untuk jenis surat yang ketiga yaitu pribadi, surat undangan yang dikirimkan secara pribadi untuk acara yang tertutup. Lalu untuk jenis surat yang terakhir yaitu jenis surat umum. Nah, untuk surat undangan yang disebarkan secara luas untuk acara terbuka. Lanjut, kemudian ada etika penulisan surat undangan. Nah, untuk etika penulisan ini yaitu dengan menggunakan bahasa yang formal. Bagaimana sih menggunakan bahasa yang formal itu? Jadi, menggunakan bahasa yang formal itu dengan gaya dan bahasanya tuh sopan sesuai dengan konteks acaranya tersebut. Lalu yang kedua ada kejelasan informasi. Nah, pastikan informasi seperti tempat, tanggal, dan waktu itu waktu acara itu ditulis dengan secara jelas. Lalu untuk kesesuaian gaya itu pilihlah gaya surat undangan sesuai dengan tema atau acara yang akan telah diselenggarakan. Lalu yang selanjutnya ada contoh-contoh surat yang efektif dalam penulisan surat undangan. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada formal, informasi jelas, lalu ada RSVP atau Respondency Response Flight atau kode busana. Untuk contoh surat yang efektif secara formal yaitu surat undangan resmi dengan desain elegan atau informasi lengkap. Lalu untuk informasi yang jelas yaitu tanggal, waktu, dan tempat acara tertulis dengan jelas dan mudah dibaca. Lalu untuk
RSVP-nya itu undangan yang menyediakan petunjuk untuk informasi kehadirannya. Lalu untuk kode busananya atau biasa disebut dengan dress code itu biasanya untuk surat undangan untuk mencantumkan kode busana yang sesuai dengan acara tersebut. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai surat undangan. Baik, untuk step selanjutnya yaitu karena Ibu tadi sudah menerangkan materi tentang surat undangan, jadi untuk latihan praktek pada hari ini kita akan membuat surat undangan resmi, yaitu contohnya surat rapat dinas yang diadakan oleh kepala sekolah. Jadi pembuatan surat undangan rapat kita membuatnya secara manual, tidak otomatis. Nah, untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat surat yaitu yang pertama kita perlu menyiapkan kertas HVS. Nah, ini jadi nanti kita membuat suratnya tuh di kertas HVS ini. Lalu yang kedua ada alat tulis, bisa bolpen atau pensil. Lalu yang kedua penggaris, seperti itu. Nah, sekarang sudah paham kan terkait surat undangan dan contoh-contoh surat undangan itu ada apa saja?
Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu tutup ya pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.